Sekarang jalannya bareng mengikuti Allah atau akidiyah itu satu-satunya menurut keyakinan kita yang bisa mengenalkan roh kita kepada Allah, yang bisa mengenalkan roh kita kepada kanjeng Nabi, yang bisa mengenalkan roh kita kepada Baromai Masjid. Terus beliau Baromai itu menciptakan alat itu seumpama kendaraan Baromai itu tulisannya PSB. Kendaraan itu tulisannya PSB, platnya hitam, bertuliskan ya Sayyidina Rasulullah dan Rasulullah berwarna putih. Terus kanjeng Nabi teko, hei Masjid, kendaramu apa ciri-cirine? Ya Rasulullah, kendaraan kau ciri-cirine ku wonten tulisan PSB. Plate niku tulisannya ya Sayyidina Allah. Oh, lek gak kuwi gak mboten ya Rasulullah. Terus numpak kendaraan riyo senajan padha amalane kalau Rasul diterima betul. Amari Rasulullah niku sampun kalih bae tener. Wong nyusul kanjeng Nabi tiyang sing liwat laki tiyang niki ciri-cirine. Terus saya mboten sesuai kaya petunjuk sing dateng Baromai dengan kanjeng Nabi napa mboten mungkin. Kecuali perusahaan itu suatu contoh apa diriya ini nggak perusahaan itu ini akan jadi kerami sesuai dengan petunjuk saya kontrak jalani akan tapi masa-masa sudah berakhir. Amargi setiap satu zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang, mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan roh itu sendiri. Kok keimanan roh? Karena Baromai itu membenahi roh yang tidak beriman menjadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT setiap satu zaman itu mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan manusia. Satu zaman diukur dalam 100 tahun. Terus kalau kita berbicara dalam akidiyah, terus misalkan beliau sudah kondur tahun 88 sama lahiriah. Terus kemudian ada tokoh-tokoh mengatakan baik sudah kondur, sudah mati, tidak bisa berbuat apa. Apakah roh mati? Roh tidak akan mati selamanya. Hanya jasadnya saja yang berganti. Kalau dalam akidiyah ada yang mengatakan guru rohani ini kemudian guru rohani ini, berarti itu KW, imitasi. Maaf. Sebaiknya kita tetap meyakini Baromai sebagai pembina rohani dengan amal ciptaannya. Bali jami mana di sholawat akidiyah waman alaihi ila yaumil qiyamah. Itu pun kalau kita ukur sesuai dengan petunjuk kita 100 tahun. Itu bergantinya seorang pembina rohani, seorang pembina rohani. Itu pasti juara 2063, betul? Nah sekarang kurang berapa tahun? Kurang 3 tahun, kurang 37 tahun.
kurang 30 tahun diganti 2 kali. 1 kali gak mungkin ganti 2 kali. Kan aneh. Ini ngapunten. Kula ngriki namung tugas kula nuntut kebenaran. Demi Allah boten wonten rasa ingin menghancurkan seseorang. Demi Allah boten wonten rasa benci dengan seseorang. Demi Allah boten wonten rasa musuhan. Saya hanya menunjukkan kebenaran saja kepada orang-orang yang menjadi pengawas kita beragam dia, yang meyakin baru mulyai sebagai Saudul Nadroh. Karena Nadroh beliau kabar kitab yang sebenarnya itu pun belum habis, kurang 37 tahun. Apalagi memang anak yang Miriamah sampai akhir nanti. Dan imamnya itu beliau. Soal penafsirannya tidak ada yang lain. Maaf, saya agak keras karena saya tidak ingin dikeluarkan dari golongannya Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, bukan golonganku orang-orang yang membela kebejatan. Kalau saya tahu orang-orang bejat, saya diam. Saya takutnya termasuk golongan yang bukan golongan Kanjeng Nabi. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin diakui sebagai Kanjeng Nabi. Barang siapa dia memberi kebejatan bukan golongan aku. Namanya itu. Dan saya tidak ingin termasuk dalam golongan itu. Saya nggak tahu itu kelaru, saya terangkan, saya tunjukkan kebenaran. Walaupun saya sendiri belum tentu benar. Maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan sekalian. Ini saking inginnya saya diakui Kanjeng Nabi semua sebagai umatnya. Walaupun bagaimanapun juga, walaupun tetap saya mangga saya pas, kalau saya tunjukkan itu kelaru. Walaupun saya dibenci orang, walaupun saya mau dibunuh, silahkan. Demi kebenaran, demi ingin diakuinya dari golongan Rasulullah SAW. Sekali lagi saya utarakan, jauh Rasulullah bukan golongan aku, orang-orang yang membela kebejatan. Saya takutnya golongan itu. Oleh karena itu saya ungkapkan kebenaran.